Halo, balik lagi dengan QRInvest.com. Di kesempatan yang berbahagia ini, QRInvest akan membagikan analisa fundamental mengenai saham TB atau dana berata luhur. Disclaimer, seperti biasa, semua informasi dan data yang dipakai oleh QRInvest bukanlah merupakan anjuran atau rekomendasi untuk membeli dan menjual saham. QRInvest tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dilakukan oleh siapapun, baik itu yang mendatangkan keuntungan ataupun kerugian, dengan kondisi dan situasi apapun juga yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung. Baik, pembahasan analisa fundamental saham TB akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu profil dan model bisnis TB, yang kedua ada prospek usaha TB, yang ketiga analisa fundamental TB, dan empat valuasi TB, dan yang terakhir itu 9 mengenai analisa saham TB. Pertama, profil dan model bisnis TB. TB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur sumber daya energi. TB memiliki 3 entitas bisnis yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan kinerja TB secara berkelanjutan. Perlu diketahui, TB memiliki aset di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan berupa jalan angkut sepanjang 46 km. Mulai dari persimpangan Jalan Ayani, kilometer 71 hingga Angkut ini adalah salah satu aset infrastruktur paling strategis yang perseroan miliki karena letaknya di area pertambangan dengan kurang lebih 50 konsesi batubara. Di samping jalan angkut tersebut, perseroan juga memiliki terminal batubara yang terletak di tepi Sungai Barito. Aset ini merupakan infrastruktur utama pengangkutan produk pertambangan. Sebelum aset ini berdiri, pengusaha pertambangan di wilayah tersebut tidak memiliki akses untuk mendistribusikan dan memasarkan batu bara yang mereka miliki. Adapun secara rinci, bisnis TB akan kami jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pelabuhan batubara. TB memiliki pelabuhan batubara seluas 30 hektar yang terletak di tepi Sungai Barito dengan kapasitas 300.000 ton metrik batubara. Pelabuhan ini merupakan infrastruktur utama untuk mengangkut hasil tambang batubara. Sebelumnya, para pengusaha tambang batubara di wilayah tersebut tidak memiliki akses untuk mendistribusikan batubara milik para pengusaha tersebut. Dengan mengacu pada laporan keuangan 2021, pada jasa pelabuhan batubara ini berkontribusi sebesar 91% dari total pendapatan perusahaan. Yang kedua itu jalan angkut. Dia juga memiliki aset berupa jalan angkut atau hauling road yang berlokasi di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Jalan angkut tersebut memiliki panjang 46 km mulai dari persimpangan Jalan Ayani kilometer 71 hingga Marabahan. Jalan angkut ini memiliki prospek yang cukup baik ke depan mengingat jalan angkut ini merupakan jalan khusus untuk mengangkut batu bara. Menariknya, di sekitar wilayah pertambangan tersebut terdapat setidaknya 50 konsesi batu bara. Yang ketiga, selain itu perusahaan memiliki 3 unit jetty crushed coal dan 3 unit conveyor diperuntukkan untuk batu bara yang sudah dihancurkan. Dan TB memiliki 1 jetty untuk melayani pemuatan dengan truk yang diperuntukkan untuk run of mine coal. Kemudian kita lanjut mengenai prospek usaha TB. Kedepan batu bara masih akan menjadi sumber energi pembangkit listrik dan industri. Permintaan batu bara domestik dapat terjaga dengan adanya kebijakan Domestic Market Obligation atau biasa disingkat dengan DMO. Kebijakan DMO batu bara tercantum pada keputusan Presiden tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional yang menetapkan bahwa pada tahun 2025 batu bara berkontribusi sebesar 35% dalam bauran energi nasional. Kebijakan DMO ini diterapkan untuk mencegah kelangkaan pasokan batu bara sekaligus menjamin pasokan batu bara untuk kepentingan energi domestik yang berkelanjutan. Itu sebabnya setiap perseroan pertambangan batu bara nasional wajib menjual 25% hasil produksinya dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah pada pengguna batu bara dalam negeri. Penerapan DMO ini berkaitan dengan target pemenuhan pengadaan listrik nasional sebanyak 35.000 megawatt. Kebijakan DMO ini meningkatkan jumlah produksi batubara di area konsesi sekitar wilayah operasi bisnis TB. Tentunya, perusahaan batubara di sekitar wilayah operasi TB membutuhkan fasilitas dan infrastruktur penunjang kegiatan operasi seperti akses transformasi menuju pelabuhan yang dimiliki oleh TB. Tentu hal ini akan meningkatkan profitabilitas TB. Nah, sebagai sedikit gambaran, QRInvest membagikan grafik yang menunjukkan jumlah aktual loading atau pemuatan batu bara bergerak selaras dengan harga batu bara. Dengan terjadinya peningkatan harga batu bara, membuat perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di sekitar wilayah TB akan melakukan peningkatan produksi sehingga berpengaruh terhadap kinerja TB karena TB menyediakan jasa pelabuhan dan jasa fasilitas jalan atau biasa disebut hauling road.
Kemudian kita lanjut, selanjutnya analisa fundamental TB. Jika kita lihat dari segi pendapatan sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, pertumbuhan pendapatan rata-rata TB sebesar 11,01% per tahun. Kemudian jika kita lihat dari laba bersih sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, laba bersih perusahaan itu mengalami fluktuasi yang cukup ya. Kemudian jika kita lihat dari segi aset sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, pertumbuhan aset rata-rata TB sebesar 2,61% per tahun. Kemudian jika kita tinjau dari segi utang sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, utang TB ini cenderung mengalami penurunan ya sebesar rata-rata 13,39% per tahun, which is good ya. Kemudian dari segi ekuitas sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, pertumbuhan ekuitas rata-rata TB sebesar 8,8% per tahun. Jika kita lihat dari arus kas aktivitas operasionalnya atau CFO-nya, sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, pertumbuhan CFO rata-rata TB sebesar 18,61% per tahun. Nah, kita lanjut, kita tinjau dari segi analisa rasio keuangan TB ya. Rasio profitabilitas ini bisa kita ukur, bisa kita ambil itu dari return on equity TB 12 bulan terakhir, yaitu sebesar 20,34%. Angka yang sangat baik ya. Kemudian gross margin kuartal terakhir TB itu sebesar 54,40% dan net margin kuartal terakhir TB itu sebesar 36,66%. Itu tebal banget ya marginnya. Kemudian jika kita lihat dari rasio likuiditas, current ratio kuartal terakhir TB itu sebesar 2,51. Rasio utang jangka pendek ini tergolong bagus karena nilainya lebih dari 1 ya. Perusahaan tidak memiliki kesulitan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian jika kita lihat dari segi rasio solvabilitasnya ini, kita bisa tinjau dari debt to equity ratio kuartal terakhir itu sebesar 0,11, di mana rasio utang pada perusahaan ini tergolong baik karena nilai debt to equity ratio-nya itu kurang dari 1. Oke. Nah, terakhir kita membicarakan valuasi TB nih. Dengan menggunakan model earning power, estimasi fair value dari saham TB itu sekitar di harga Rp966 dengan margin of safety 24,7%. Artinya cukup terdiskon ya dengan acuan harga sekarang ini. Kemudian terakhir, kita kesimpulan mengenai saham TB. Yang pertama itu, bisnis TB masih memiliki prospek yang cerah ke depan mengingat adanya kebijakan DMO sehingga permintaan batubara domestik terkontrol dan ini buat kebutuhan akan jasa pelabuhan serta jasa lain yang diberikan TB ini masih tetap ada ya, masih tetap relevan. Yang kedua, TB mencatatkan kinerja yang baik seiring dengan peningkatan jumlah loading yang terrefleksi dari peningkatan revenue dan laba bersih. Yang ketiga, mengingat bisnis utama TB infrastruktur tambang khususnya di sektor batubara membuat kinerjanya cenderung fluktuatif mengikuti naik turunnya harga batubara. Batubara fluktuatif akan mempengaruhi kapasitas produksi perusahaan batubara yang beroperasi di sekitar area bisnis TB yang mana nantinya akan berimbas pada kebutuhan penggunaan jasa bisnis TB. Yang keempat, dari segi valuasi TB memiliki margin of safety yang cukup baik, memiliki diskon yang baik jika dibandingkan dengan harganya yang sekarang ini. Yang kelima, dengan naiknya harga batubara, emiten berjenis pick and shovel play seperti TB ini menarik untuk kita kaji lebih dalam lagi, kita riset lebih dalam lagi, oke? Nah, itulah pembahasan mengenai analisa fundamental saham TB. Bagaimana menurutmu analisanya? Apakah kamu punya saham terkait emiten batubara yang menurutmu menarik? Kamu bisa share ya di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe Query Invest buat dapatin analisa dan daftar saham keren lainnya. Salam cuan.